Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dr. Gigi Wawan Sumantri. Ya, ini saya akan bikinkan video terbaru lagi buat kalian semua. Pastinya bermanfaat nih. Nih, simak. Ada kasus pasien laki-laki umur 32 tahun. Nah, datang ke poliklinik. Ini kunjungan kedua. Setelah 2 minggu kemarin dilakukan pencabutan gigi dan setelah cabut gigi tersebut, saya lakukan penjahitan. Oke, ada 3 jahitan benang jahit yang masih ada tersisa di situ. Pasiennya menanyakan, hari ini datang sekitar sudah 2 minggu berarti ya, pas kontrol setelah pencabutan. Dok, kalau misalkan dicabut benang giginya atau dilepas benang giginya, itu perlu dibius nggak? Kalau misalkan nggak dibius, apakah sakit nggak pada saat pelepasan dari benang gigi tersebut? Oke, di sini saya bahas di video ini supaya kalian tahu semua dan paham, sehingga kalian tidak panik lagi setelah mendapatkan jawabannya di sini. Oke, tidak berlama-lama lagi, saya akan membahas. Yang pertama, izinkan saya bahas untuk masalah pencabutan gigi dulu. Pencabutan gigi, kalau gigi itu terindikasi untuk dicabut, berarti ada 2 kemungkinan, dilakukan anestesi lokal atau anestesi total, ya. Kalau misalkan anestesi lokal itu pada kasus-kasus gigi yang terlihat, intinya yang terlihat seperti ini. Ya, yang terlihat semua ini dilakukan anestesi lokal. Bedanya kalau misalkan anestesi lokal dilakukan pembiusannya di gusi-gusi tersebut atau infiltrasi langsung. Misalkan di bagian sini, gigi depan, berarti dibiusnya di sini dan di belakang dekat lidah ya. Nah, begitupun yang lainnya sama, atau gigi atas pun sama ya. Jadi intinya pembiusan itu pembiusan lokal yang diindikasikan untuk pencabutan gigi-gigi yang tanpa penyulit atau mudah sekali pencabutannya. Oke, di situ di save dulu. Terus yang kedua, kalau misalkan pencabutan dengan bius total adalah gigi-gigi yang sulit dan terindikasi dengan operasi. Sulit dalam arti giginya itu terpendam dan cukup jauh terpendamnya di bawah gigi, ya. Di bawah gigi berarti di sekitaran tulang untuk bagian bawah atau tulang rahang mandibula, bagian atas tulang rahang maksila. Bahkan gigi tersebut sudah tidak terlihat. Nah, terlihat hanya dengan foto ronsen. Nah, gigi tersebut diindikasikan dengan operasi di ruangan operasi dan pencabutannya dilakukan bius total. Nah, bius total atau bius umum dilakukan hanya di ruangan operasi dan dokter gigi spesialis bedah mulut yang melakukan. Oke, bukan dokter gigi general praktis ya. Nah, setelah itu akan dilakukan pencabutan setelah biusnya masuk atau biusnya memang sudah bereaksi. Nah, setelah pencabutan berarti harus adanya penjahitan. Kalau misalkan teknik operasi ya. Teknik penjahitan dilakukan setelah operasi gigi bungsu. Supaya apa? Supaya lukanya itu menutup rapat dengan cepat. Terus yang kedua, darahnya cepat mampet. Terus yang ketiga, tidak adanya infeksi yang nantinya berpengaruh kepada tulang. Nah, kalau misalkan infeksi tulang rahang nantinya akan berbahaya, malah jadi infeksi ke depannya bukan malah sembuh atau akan jadi penyakit baru. Oke, di situ dulu kita kasih pemahamannya. Jadi pembiusan itu dimaksudkan untuk pencabutan gigi ya. Pencabutan gigi supaya tidak merasakan sakit. Itu aja gampangannya. Kalau sudah teranestesi pastinya terasa kebas, baal, atau dia itu sudah tidak sakit pada saat pencabutannya, kalau itu bius lokal, dan kalau itu bius umum atau bius total akan tertidur. Nah, kalau misalnya sudah tertidur gitu, maka operasi itu dimulai atau dilaksanakan. Nah, oke, setelah selesai semua. Nah, setelah kita tahu maksud dan tujuannya pembiusan itu, berarti kita bahas nih yang ini. Kalau misalkan melepas benang jahit pasca operasi atau pasca pencabutan gigi, itu tidak perlu dilakukannya obat bius atau penyuntikan atau anestesi ya. Tidak perlu, karena apa? Karena kalau misalkan dilakukannya anestesi, malah justru nanti jadi infeksi. Oke, nih saya tegasin ke kalian semua, kalau misalkan pelepasan benang jahit itu yang digunting adalah benangnya, bukan gusinya ya, benangnya. Jadi ada benang yang ditarik ujungnya, terus ada gunting kecil, trik, benangnya yang dipotong, bukan gusinya. Jadi kalian jangan panik.
Oke, buka mulut biasa saja, yang tenang, yang rileks pada saat pelepasan dari benang gigi tersebut. Kenapa saya bilang rileks? Kalau misalkan nggak rileks, nanti guntingnya malah kemana-mana. Tenang saja buka mulut. Gitu ya. Tenang, nanti dokter giginya gunting. Cet, 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 cet. Misalkan ada 2 atau 3 benang gigi, nanti digunting ujungnya, digunting pitanya dan ditarik seret, 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 dan itu tidak akan merasakan sakit. Oke, di situ sudah paham ya. Tenang saja, tidak akan dilakukan pembiusan. Karena kalau misalkan pembiusan sekali lagi malah jadi infeksi yang terdorong langsung oleh tekanan obat bius tersebut. Nah, sekarang sudah cukup paham ya. Jadi intinya kalau misalkan dilakukan pengangkatan benang jahit after atau pasca operasi atau pasca pencabutan gigi, tidak dilakukan anestesi atau pembiusan. Nah, di sini sudah cukup jelas semua. Terus kalau misalkan pada saat setelah dilepas semua benang jahitnya, ada tips yang mujarab buat kalian semua. Yang pertama, benang jahit dilepas itu pastinya gusinya belum sembuh sempurna dong. Kalau misalkan belum sembuh sempurna, tips dari saya yang pertama, tolong untuk selalu membersihkan sisa makanan yang ada di dalam situ. Kalau misalkan masih ada sisa makanan yang ada di dalam soket giginya, bekas cabut benang itu, maka kumurlah dengan gerakan yang keras. Ya, dengan gerakan yang keras. Sampai dia keluar, atau bila perlu dengan sikat gigi, atau bila perlu dengan spuling. Spuling itu menyemprotkan dengan spet, biar keluar semua. Selalu bersih supaya luka bekas pencabutan itu lekas sembuh. Nah, terus yang selanjutnya, usahakan minum obat rutin sesuai dengan yang dianjurkan dokter giginya setelah pelepasan benang jahit. Biasanya cuma analgetik. Tapi kalau misalkan pada saat benang jahit itu dilepas, ternyata masih ada infeksi, mungkin dibutuhkan resep antibiotik oleh dokter giginya. Ingat, itu harus diminum sesuai anjuran aturan pakainya. Terus yang selanjutnya, kalau misalkan benang jahitnya tidak dicabut dengan tepat waktu, malah justru benang jahit itu jadi sumber infeksi. Kenapa sih? Iya, jelas saja benang jahit itu jadi sisa makanan pada nempel semua di situ. Jadinya lama-kelamaan akan bengkak gusinya. Oke? Nah, intinya selalu jaga kesehatan gigi di daerah luka bekas pencabutan giginya itu. Nah, nanti penyembuhan akan berlangsung sekitar 3 minggu sampai 3 bulan ke depan. Oke, jangan sampai panik lagi setelah nonton video ini. Dan kalau misalkan masih ada pertanyaan, isi di kolom komentar ya. Pastinya kalian sudah subscribe kan? Nah, gitu. Oke, sebarkan video ini ke yang lain karena yang lain tuh masih pada panik. Masalah cabut benang itu dibius atau tidak. Kalau kalian sekarang sudah jelas karena sudah ngeliat video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan kalian sehat selalu. Informasi ini berguna buat kita semua. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis. Oke, Dokter Gigi Wawan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang selalu terbaru, salam sehat gigi kuat. See you.